Nah, kami selalu berharap teman-teman lembaga penyiaran adalah membantu untuk menjernihkan di tengah disrupsi digital saat ini. Iya. Teman-teman lembaga penyiaran lah yang membantu untuk menjernihkan, untuk meluruskan, untuk menjadi media konfirmasi kepada disinformasi yang beredar melalui sosial media. Halo pemirsa Unhas TV, Anda menyaksikan Pojok Publik bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik, Ruang Solusi, Ruang Inspirasi. Pemirsa televisi, radio, media streaming hingga media sosial kini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun di tengah derasnya arus digitalisasi, bagaimana masa depan penyiaran Indonesia? Apa tantangan dari segi regulasi, perlindungan publik, hingga pada perkembangan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia penyiaran? Untuk membahasnya di Pojok Publik hari ini, pemirsa sudah hadir bersama saya, anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI bidang pengelolaan kebijakan dan sistem penyiaran. Mari kita sambut bersama, ada Bapak Muhammad Hasrul Hasan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, sehat ya Pak. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di Pojok Publik ya Pak ya. Oke, Pak Hasrul, saya sampainya Pak Hasrul ya Pak. Oke, berbicara soal dunia penyiaran, apalagi memang kita lihat di tengah arus digitalisasi yang semakin canggih Pak. Melihat dunia penyiaran sendiri di Indonesia, bagaimana kondisinya saat ini dari pandangan Pak Hasrul sendiri? Ya agak kaku dengar dipanggil Pak sebenarnya. Oke, saya panggilnya Pak Hasrul. Oke. Ya Zul. Berbicara penyiaran hari ini ya, berbicara dengan mulai dari sejarah penyiaran kita kan sudah cukup lama ya. Kalau kita berbicara penyiaran kapan mulai di Indonesia, kita hitungnya dari Harsiarnas itu sudah 93 tahun yang lalu ya, sudah ada radio di Solo yang dipakai untuk menjadi pergerakan, menjadi radio perjuangan bangsa kita waktu itu. Ada di Solo namanya, yang kita mengenalnya Radio Kambing karena dia bersiaran dari radio kambing, yaitu untuk di zaman pergerakan di 93 tahun yang lalu. Berbicara penyiaran hari ini ya tentu terus berkembang. Penyiaran itu terus berkembang. Jadi tidak hanya misalkan menggunakan frekuensi. Dulu kan frekuensi itu ada zaman era AM, FM, SW ya. Berbicara hari ini, berbicara televisi hari ini, yang alhamdulillah saya bisa menyempatkan dan punya kesempatan duduk di ruang studio TV ini adalah TV komunitas pertama yang boleh saya bilang, TV komunitas pertama di Indonesia Timur. Nah ini tidak ada selain Unhas ya, boleh kita pastikan, karena saya tahu betul sejarah berdirinya Unhas TV ini. Nah, tantangannya adalah di era disrupsi saat ini tentu orang akan muncul pertanyaan, apakah penyiaran apakah televisi masih dinonton? Nah, apakah radio masih didengar? Itu kan tantangan sekarang. Nah, karena sekarang berbasis layar kecil. Sekarang berbicara penyiaran hari ini sudah meluas. Nah, kita kan tidak mengenal penyiaran itu hanya sebatas teknologi. Penyiaran itu dinikmat televisi. Hari ini penyiaran tidak hanya dinikmat televisi, tapi di layar-layar kecil, di handphone, di tab dan segala macam. Nah, di sisi lain ada disrupsi digital, ada perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Nah, sementara di sisi lain di sisi regulasi, berbicara penyiaran di Indonesia adalah terbatas dari media yang menggunakan frekuensi. Nah, itu tantangannya hari ini. Regulasi kita masih membatasi penyiaran itu hanya menggunakan frekuensi. Sementara perkembangannya saat ini penyiaran sudah pindah dari layar televisi ke layar kecil. Nah, praktiknya sama, apa yang kita lakukan hari ini juga dilakukan oleh teman-teman yang
menyiarkan melalui internet kan, Iya, iya. menyiarkan dari dalam jaringan. Begitu. Betul. Itu memang juga menjadi salah satu perubahan ya Pak ya, daripada pola konsumsi media masyarakat yang mungkin lebih menggunakan itu tadi ya, misalnya handphone, dia menyaksikan berita-berita melalui handphone, tidak lagi melalui televisi ataupun mendengarkan radio. Dan kami juga mencatat Kak Hasrul, dari tim Manohi ini menunjukkan ada 5,79 miliar itu identitas pengguna media sosial. Itu secara global datanya di April 2026. Nah, dengan angka yang cukup besar ini, apakah Kak Hasrul melihat bahwa televisi ini masih bisa menjadi media dominan di tengah kehadiran media sosial? Nah, tantangannya di situ malah. Ini bukan menjadi ancaman tapi tantangan. Nah, hari ini Unhas TV bersiaran hari ini siapa? Sul tahu enggak berapa ya jumlah penonton kita hari ini? Iya. Ya, tidak. Tapi kalau ini kita pindahkan ke media dalam jaringan, ketika Unhas TV memanfaatkan teknologi itu, tentu penontonnya kelihatan, jangkauannya kelihatan. Nah itu, jadi pemanfaatan teknologi sekarang ya enggak apa-apa, kita jangan, meskipun regulasi kita masih terbatas, tapi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Sosial media, Facebook, Instagram, X misalnya. Nah di situ kan kita bisa lihat jangkauan kita. Nah untuk menguji hari ini kita dinonton berapa orang ya, kita redistribusi ke situ. Iya betul. Nah gitu. Kalau kita berbicara apakah pengguna internet ini akan melirik kita, kan berbasis algoritma, berbasis bagaimana kreativitas teman-teman, bagaimana hingga tayangan ini bisa sampai ke TV, ke genggaman orang-orang kan, tayangan-tayangan itu sampai ke genggaman orang karena berbasis algoritma. Berarti bagaimana tantangan teman-teman ya, bagaimana membuat ini menarik, tentu dalam tanda kutip jangan mau bombastis hanya karena kepentingan algoritma. Teman-teman Unhas TV membuat judul-judul yang bombastis. Nah, itu yang tidak perlu, yang selalu kita ingatkan bahwa tidak apa-apa memanfaatkan teknologi, tapi pola-pola yang dilakukan oleh teman-teman di media baru atau yang media sosial media ini jangan kita ikuti. Justru teman-temanlah yang menjadi penjernih. Nah, misalkan ketika ada hal-hal yang informasi yang tidak dipertanggungjawabkan di media dalam jaringan, nah tugas teman-teman Unhas TV lah yang ikut menjernihkan itu dengan memberikan misalkan peristiwa A di sosial media kan cirinya pasti tidak lengkap. Nah sementara teman-teman dengan pola pakem 5W1H kan tentu bisa lebih detail kan, lebih detail menjelaskan ke masyarakat bahwa ini loh yang sebenarnya terjadi, terus bisa lebih update lagi perkembangannya kan tentu teman-teman media konvensional ya, kita sebut ini konvensional ya, memiliki itu. Nah, gitu. Jadi nggak ada bicara itu ya, kita juga harus merebut itu. Unhas TV meskipun menggunakan frekuensi juga harus merebut berapa tadi 5,79 juta itu. Nah gitu. Jadi jangan kita hanya duduk diam menunggu orang yang nonton kita menggunakan frekuensi. Gitu. Iya benar. Artinya tetap mengikuti zaman ya Pak tetap, ya. Oke. Dan kita lihat memang ya Kak Hasrul ya, fenomena satu fenomena kita lihat di masyarakat itu adalah masyarakat banyak memperoleh informasi melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan juga misalnya X di sini. Dan kita lihat juga beberapa media termasuk di media kami di Unhas TV juga itu memiliki akun media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Nah, KPI sendiri apakah setelah melihat fenomena ini peran dari KPI juga ikut berubah atau gimana? Peran KPI, kami bertugas seperti biasa. Kami mengawasi 24 jam. Di KPI Pusat kami mengawasi 24 jam siaran TV dan radio. Ada orang yang memang ditugasi untuk menonton, satu orang satu TV yang di bagian pasif. Itu tugas kami. Selain itu tugas kami ikut meliterasi, mengedukasi masyarakat dampak-dampak negatif baik itu penyiaran menggunakan media konvensional maupun media baru. Misalnya kita tidak boleh berdiam diri bahwa membiarkan masyarakat diasupi dengan siaran-siaran yang tidak berkualitas, informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, meskipun itu di luar dari kewenangan KPI secara regulasi, tapi tugas kami ikut meliterasi masyarakat bahwa hal-hal inilah yang layak dinonton oleh anak-anak, yang layak dinonton oleh remaja. Gitu. Dewasa, hingga dewasa ya. Ya, itu ya peran-peran itu kita harus ambil gitu. Artinya pengawasan ketat tetap dilakukan meski banyak media sekarang juga sudah melakukan pembaruan ke media sosial ya Pak ya. Oke, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara lain, bagaimana sih sistem
posisi sistem penyiaran Indonesia saat ini? Berbicara negara lain hari ini ya, regulasi kita kan hampir sama dengan regulasi-regulasi yang lain. Undang-undang kita kan banyak mengadopsi regulasi yang ada di Eropa. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara dunia, tren dunia kan Eropa, Amerika, regulasi kita hampir sama. Nah, berbicara media baru, berbicara tantangan antara konvensional dan media baru, hal itu juga dialami oleh teman-teman di negara lain, bukan cuma kita. Yeah. Mereka juga memikirkan ini bagaimana nasib industri ketika ini dibiarkan gitu. Berbicara regulasi media baru, hampir juga beberapa negara juga belum memiliki, belum bisa mengatur bagaimana regulasi pemanfaatan media dalam jaringan ini gitu. Hampir sama lah, hampir ada beberapa, saya juga beberapa mencari informasi dari negara-negara yang lain, ya itu hampir sama, apa yang kita alami hampir sama. Di sisi lain ada juga negara yang memang membatasi diri, menutup diri dari baik itu siaran televisi dari luar dan platform-platform digital dari luar, itu membatasi diri. Ada juga negara yang begitu. Jadi mereka memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk memberikan masyarakat informasi-informasi yang menurut yang bisa dipertanggungjawabkan dengan cara begitu ya. Itu negara, ada juga negara yang begitu. Gitu. Kalau kita kan lebih terbuka dengan perkembangan teknologi. Tapi artinya sama ya Pak, semua negara masih memiliki tantangan dalam dunia penyiarannya masing-masingnya. Nah, tapi masih banyak juga masyarakat, termasuk pemirsa Monas TV juga Pak, yang belum paham sampai di mana sih sebenarnya batas kewenangan daripada KPI. Nah, sebenarnya yang menjadi kewenangan KPI itu di mana saja atau apa saja? Nah, KPI ini kan mengawasi, ya lagi kembali ke definisi, mengawasi lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi. Nah, tapi di publik melihat KPI ini adalah lembaga sensor. KPI ini biar film kartun disensor. Sementara itu bukan tugas kami, itu ada tugas lembaga lain. Kami ini tugasnya adalah pasca tayang. Nanti tayang baru masuk wilayah kami. Sebelum tayang itu ya enggak ada, kami juga tidak ini selain mengedukasi, sudah membekali dengan pedoman perilaku dan standar program siaran menjadi pedoman kita. Nah, ini harap pedoman teman-teman lembaga penyiaran dalam memproduksi siarannya. Ya setelah itu kami menunggu di ujung, kami menunggu apa yang disiarkan oleh teman-teman. Di luar dari itu, misalkan teman-teman hari ini di Unhas TV misalkan, oh ini tayangannya ndak sopan, tapi gambar ini kita butuhkan, ini harus kita tampilkan. Ya mungkin teman-teman secara mandiri akan memblur, ya akan menyamarkan video-video yang berpotensi melanggar P3SPS. Jadi bukan KPI tidak punya alat sensor, KPI tidak pernah memerintahkan untuk sensor. Tapi norma-norma atau batasan-batasan itu sudah tertuang dalam pedoman perilaku dan standar program siaran. Gitu. Jadi teman-teman sudah tahu sendiri apa batasan-batasan ketika akan menyiarkan sesuatu ke publik. Gitu, Mbak. Oke. Tapi ketika misalnya masyarakat yang tidak menjadi bagian dari KPI menemukan sesuatu yang mungkin itu dianggap melanggar aturan atau regulasi daripada penyiaran, bagaimana caranya dia bisa melaporkan ke KPI? Apakah bisa atau ada strategi atau ada step-step yang harus dilalui atau gimana? Nah, model pengawasan di KPI itu ada dua. Jadi ada dua. Selain pengawasan langsung, tim kami yang melakukan pengawasan menggunakan teknologi dengan ini secara 24 jam non-stop. Ada juga namanya pengawasan tidak langsung. KPI bekerja sama dengan masyarakat, dengan organisasi-organisasi masyarakat, dengan kampus. Selain itu membuka ruang-ruang untuk aduan. Kami punya aplikasi saran, misalkan sahabat penyiaran, itu bisa diakses di handphone, bisa lewat website KPI, terus bisa mengadu melalui platform sosial media kami. Kami juga punya sosial media, itu bisa menjadi tempat pengaduan. Bisa mengadu langsung. Bisa mengadu langsung. Jadi masyarakat ketika mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada yang berlaku, ya kalau tidak lewat sosial media bisa mengadu langsung. Dan itu wajib kami tindaki. Sul mengadu pasti kami tindaki dan akan kami laporkan apa perkembangan dari apa hasil dari aduan ini. Apakah ini melanggar atau tidak, kami akan mempunyai kewajiban untuk melaporkan ke teman-teman yang melakukan pengaduan.
Artinya mereka juga bisa menjadi bagian dari Iya. KPI secara tidak langsung ya, Kak Hasrul. Iya. Nah, tapi kita lihat tadi juga memang fenomena saat ini bagaimana masyarakat lebih banyak memperoleh informasi melalui media sosial. Kemudian tadi KPI sebagai lembaga yang mengawasi media penyiaran yang menggunakan frekuensi. Nah, kemudian tadi ada ditekankan bagaimana regulasi ini penting. Nah, mengapa revisi undang-undang saat ini tuh menjadi isu yang sangat penting? Isu yang penting adalah di tengah perkembangan teknologi saat ini ada ketidakadilan dalam penyiaran. Semua boleh membahasakan melakukan penyiaran, bersiaran. Ya. Ya. Teman-teman yang melakukan di sosial media juga bersiaran, menyebarluaskan ke masyarakat dengan ke menggunakan publik ya. media internet. Iya. Kita juga bersiaran. Nah, sama-sama bersiaran, tapi di sisi lain secara regulasi hari ini Unhas TV melanggar, KPI pasti akan menegur. Tapi di sebelah ketika melanggar, Iya, tidak ada lembaga yang bisa menegur ya, kecuali menggunakan undang-undang ITE misalkan. Iya. Nah, kalau secara lembaga itu tidak ada, jadi ada ketidakadilan regulasi di sini. Kenapa kita harus mendorong undang-undang ini direvisi? Di luar dari itu, undang-undang ini sudah lama. Oke. Misalkan Sul, lahir tahun berapa Sul? 2004. Nah, undang-undang penyiaran lebih tua 2 Iya, tahun iya. dibanding 2002 Sul. ya, iya. Nah, Sul ini kita tidak terasa, mungkin 1-2 tahun lagi menikah, punya anak. Ini undang-undang kita sudah 2002. Itu sudah lama, sudah tidak adaptif, sudah tidak relevan digunakan di saat ini, di perkembangan teknologi saat ini. Nah, memang benar pernah direvisi sebagian pasal itu untuk mengakomodir perubahan teknologi televisi analog ke digital. Karena undang-undang kita masih berbicara televisi analog. Iya. Muncullah revisi di pasal di Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020. Akhirnya ditetapkan analog switch off 2022 batasnya kan, dan akhirnya secara resmi 2023 itu sudah secara nasional seluruh Indonesia tidak ada lagi TV analog, semua beralih ke TV digital. Nah, itu yang mengakomodir perubahan teknologi itu. Nah, sebagian pasal itu sudah direvisi. Nah, harapannya regulasi ini bisa segera undang-undang ini bisa segera direvisi untuk membuat keadilan di penyiaran gitu. Gitu ya, Sil. Oke, kalau kita selain daripada itu perubahan apa saja dari pandangan Bapak yang harusnya itu dilakukan dalam regulasi undang-undang penyiaran agar sesuai dengan perkembangan saat ini atau perkembangan zaman? Nah, misalkan kita berbicara bisnis ya. Kita berbicara bisnis di lembaga penyiaran menurut Undang-Undang 32 itu ada 4 jenisnya. Lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran berbayar, berlangganan, dan ini terakhir adalah Unhas TV adalah lembaga penyiaran komunitas. Berbicara dengan aspek bisnis, di sini sudah dibatasi nih. Misalkan TV komunitas, secara aturan untuk komersil tidak bisa. Iya. Sumber pendapatan TV komunitas adalah dari anggotanya. Berbicara lembaga penyiaran swasta, batas iklan komersil mereka cuma 30%. Tidak boleh lebih dari itu. Berbicara lembaga penyiaran publik, batas iklan komersil mereka 10% dari total jam tayang. Berarti misalkan 24 jam, 23 jam itu bersiaran saja. Nah, sementara komersilnya hanya sedikit. Yang bisa jam durasi mereka bisa jual dalam bentuk iklan ya. Di sisi lain ini kan terbuka ruang, tidak ada batasan. Iya, iya. Nah, di sini belum lagi kita berbicara pajak untuk negara, berbicara sumber daya manusia. Iya. Nah, Zul hari ini mungkin ketika memiliki akun yang besar, akun TikTok, akun sosial media lainnya, hanya dengan Zul sendiri, dengan jumlah orang sebanyak ini melawan lembaga penyiaran sebanyak ini, ya bisa saja secara bisnis Zul bisa lebih banyak. Iya, iya. Pendapatan Zul bisa lebih banyak misalnya. Ya karena di sana ini menggunakan aturan dari platform itu sendiri. Nah, belum secara regulasi negara kita belum bisa menjangkau mengatur model bisnis mereka gitu. Jadi model bisnis. Nah, terus
sempat juga ada kesalahpahaman dulu waktu revisi undang-undang ini bergulir. Saya sempat beredar bahwa bagaimana dengan konten kreator? Apakah kami konten kreator harus minta izin dulu? Betul. Minta izin dulu ke KPI atau minta izin kemana lembaga apapun yang akan melakukan pengawasan ketika ini diatur? Ya tidak, menurut kami secara sederhananya cukup platform atau penyelenggara sosial media ini cukup merubah standar komunitasnya. Nah, standar komunitas yang kita pakai di sosial media hari ini adalah standar komunitas global. Nah, sementara negara kita dibatasi oleh norma-norma. Bangsa yang punya budaya yang kuat tentu dibatasi oleh norma-norma. Ada norma kesopanan, norma kesusilaan. Nah, itu kan kadang tidak sesuai antara budaya kita dengan budaya di barat misalnya. Sementara mereka gunakan adalah budaya platform standar komunitas global. Tinggal itu kalau mereka sudah itu bisa diatur, berarti standar komunitasnya menyesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia. Nah, ketika itu tidak sesuai dengan standar komunitas di Indonesia, dan tentu otomatis platform itu yang akan men-take down. Ya seperti biasa sekarang saat ini kan bukan hal yang tidak ini kan sudah biasa platform misalkan Facebook atau Instagram men-take down tayangan tertentu kan, karena melanggar dari standar komunitas. Melanggar ya itu di take down, tapi kan batasannya dia terlalu jauh, sementara kita masih agak ketat ya di Indonesia, itu agak ketat batasan-batasan misalkan kesusilaan, kekerasan. Mungkin menurut mereka memukul orang atau memperlihatkan cara memukul orang atau sampai berdarah-darah belum melanggar. Mungkin yang mereka melanggar ketika yang sudah jauh lebih sadis. Nah itu kan tinggal batasan-batasan itu yang kita ubah. Ini kemudian juga menjadi satu tantangan ya Pak ya. Ya. Oke, tentunya pemirsa luar biasa percakapan kita bersama dengan Kak Hasrul, tapi kita akan bahas lebih dalam ya Kak ya. Tapi setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Pojok Publik. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Aku sebenarnya sih Pak yang mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang antara Iran dan Israel. Ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Kita temukan rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu, yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin, menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Ya pemirsa, masih bersama kami di Pojok Publik, tentunya narasumber kita hari ini ada Kak Hasrul Hasan dari KPI, bidang pengelolaan kebijakan dan juga sistem penyiaran. Tadi kita sudah membahas bagaimana revisi undang-undang dalam dunia penyiaran ini sangat penting pemirsa, melihat bagaimana pola konsumsi media masyarakat saat ini yang lebih banyak memperoleh informasi melalui media sosial. Nah tadi Kak Hasrul, apakah media atau platform digital seperti YouTube, TikTok ini harus memiliki pengaturan atau masuk dalam undang-undang yang jelas dalam revisi undang-undang penyiaran? Ya, kita tidak berbicara salah satu merek ya, kita tidak berbicara, tapi berbicara semua media yang menggunakan jaringan yang melakukan penyiaran menggunakan teknologi baru itu harus diatur. Nah, tidak tanpa satu merek pun kita tidak berbicara merek, tapi semua platform yang menggunakan yang bersiaran menggunakan jaringan internet misalnya itu harus diatur.
Nah, karena kita berbicara bagaimana perlindungan kita terhadap masyarakat. Itu yang penting, bagaimana melindungi masyarakat kita dengan tentu dengan budaya yang kita miliki ya. Jangan sampai budaya kita akan bergeser karena pengaruh-pengaruh platform global misalnya. Ini yang perlu kita jaga sebenarnya. Oke, tapi tantangan terbesarnya dalam menyusun kebijakan atau revisi undang-undang penyiaran sejauh ini dari KPI Indonesia itu seperti apa? Berbicara undang-undang itu kan kewenangan dari DPR. Oke. So, tugas kami adalah ikut memberi masukan, memberi masukan secara kelembagaan. Menurut kami yang ideal bagaimana? Menurut kami yang ideal apa saja yang yang perlu diatur di dalam revisi undang-undang. Nah, yang pernah kami usulkan adalah keadilan itu yang pertama, keadilan dalam dunia penyiaran, keadilan regulasi. Yang kedua, audit rating misalnya, itu menjadi usulan dari KPI selama ini, audit rating. Nah, ini yang selama ini concern kami adalah itu. Nah, berbicara rating hari ini, berbicara rating di Indonesia kan cuma dikuasai oleh satu. Modelnya bagaimana, oleh satu lembaga ya. Modelnya bagaimana, terus pengambilan sampelnya bagaimana. Ini kan perlu kita ketahui supaya menjadi lebih terbuka kepada masyarakat. Nah, karena itu kan mengatur aspek bisnis industri penyiaran juga. Nah, di sisi lain karena pengiklan ini akan berpatokan pada berapa sih rating programnya, sehingga harus kita pasang iklan sekian gitu. Nah, itu yang pernah kita usulkan adalah dua itu, adalah keadilan dan audit rating. Nah, gitu. Jadi secara kelembagaan kami sudah pernah menyerahkan usulan ke DPR. Oke, tadi Kak Hasrul juga sudah jelaskan di awal bagaimana tidak hanya anggota KPI yang berperan langsung dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga media penyiaran, tetapi juga masyarakat yang ikut menyaksikan atau menonton media itu atau penyiaran itu juga bisa memberikan masukan, aduan kepada KPI. Sejauh ini aduan yang diberikan kepada masyarakat kepada KPI itu gimana Pak? Apakah banyak aduan yang masuk dari masyarakat atau seperti apa? Secara jumlah saya belum tahu ya berapa per tahun ya, tapi secara target kan kami kan biasanya kan kelihatan itu. Di perencanaan kami itu biasa kelihatan berapa jumlah ini. Nah, saya jumlahnya belum tahu, secara pasti saya tidak tahu ya berapa jumlah pengadu tahun 2026 misalnya. Ini kita belum ini. Nah, aturannya di aturan kami di PKPI P3 dan SPS itu kan semua aduan itu harus kita tindak lanjuti. Semua harus kita tindak lanjuti, kita harus menyampaikan ke lembaga penyiaran yang diadu, harus memanggil untuk klarifikasi, hasilnya apapun hasilnya itu kita sampaikan ke pengadu. Itu adalah kewajiban menurut P3 dan SPS yang ada di KPI, yang harus dilakukan oleh komisioner KPI. Oke, tapi kalau kita lihat Kak Hasrul saat ini juga baik itu di media konvensional, berita ataupun informasi yang bersifat sensasional itu masih menjadi banyak disukai di ruang publik. Nah, bagaimana KPI sendiri tuh menyikapi fenomena itu? Nah, itu yang selalu kita ingatkan ke teman-teman lembaga penyiaran. Berbicara penyiaran dulu, di saat misalkan kayak saya pernah dulu bekerja di penyiaran, saya pernah liputan, saya pernah menjaga redaksi, saya pernah menjaga teknik dan produksi misalnya. Ya, waktu di zaman saya pola apa yang kami produksi itu yang disebarkan oleh teman-teman yang menggunakan sosial media gitu. Itu yang dilakukan. Apa misalkan liputan kami itu yang didistribusi lagi. Nah, itu yang didistribusi. Nah, sekarang ini malah terbalik. Itu yang kita tekankan, itu jangan terbalik. Jangan sampai karena mau mengikuti algoritma, mau mengambil viralitas, hanya target viralitas, akhirnya kan konten-konten di sosial media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dibawa ke media penyiaran. Itu terjadi, dan itu pernah kami temukan juga di KPI Pusat, dan itu pernah kami sampaikan bahwa itu tidak boleh. Tidak boleh karena informasi yang di media sosial ini tidak bisa kita pertanggungjawabkan, dan tiba-tiba teman-teman yang lembaga penyiaran ikut mengambil dan ikut menyebarluaskan, itu kan tidak baik ya,
tidak baik dan tentu secara regulasi melanggar. Nah, misalkan hal-hal yang berbau informasi, berbau jurnalistik. Nah, cover website-nya tidak ada. Iya, betul. Sementara ditarik oleh teman-teman baru disebarluaskan lagi hanya mengejar viralitas. Itu yang kita tekankan, tidak apa-apa memanfaatkan teknologi, tapi jangan sampai apa yang ada di media baru itu yang dibawa masuk ke media penyiaran. Itu yang tidak boleh secara mentah-mentah ya, tapi kecuali misalkan mau meluruskan apa yang terjadi di sosial media, membawa ke media konvensional untuk diluruskan dan dijernihkan, ya Itu bagus ya. itu bagus. Nah, gitu. Iya, artinya dengan memindahkan apa yang di media sosial tanpa dilakukan cross check oleh lembaga media konvensional, itu bisa saja juga menurunkan kepercayaan daripada publik terhadap media itu sendiri, ya Pak ya. Ya, tapi kita lihat juga selain daripada pola konsumsi media masyarakat yang berubah, yang banyak memperoleh informasi melalui media sosial atau media menggunakan jaringan tertentu, kita lihat saat ini juga perkembangan kecerdasan buatan atau AI itu semakin marak terjadi termasuk dalam dunia penyiaran. KPI merespon atau melihat perkembangan AI sejauh ini dalam dunia penyiaran itu gimana? Kami merespon itu dengan baik ya, sangat baik ya, sangat bermanfaat untuk penyiaran, memudahkan ketika itu dimanfaatkan dengan hal yang positif. Tidak menggunakan AI untuk hal-hal yang negatif, merubah, misalkan saya berdiri di sini, mengubah wajah saya atau mengambil suara saya terus dipindahkan ke wajah lain, itu kan tidak boleh, secara ini kan tidak boleh. Nah, KPI di tahun 2026 sudah mengeluarkan surat edaran bahwa di tahun 2025 sudah mengeluarkan surat edaran bahwa pemanfaatan, kami mengistilahkan adalah pemanfaatan teknologi AI di bidang penyiaran, itu juga sistem pengawasannya masih relevan menggunakan regulasi pedoman perilaku dan standar program siaran. Karena AI itu hanya teknologi. Sementara norma-normanya tetap kan. Misalkan norma kesopanan, jangan sampai hanya karena menggunakan AI akan melanggar norma kesopanan, tidak, tetap akan menjadi temuan atau taggingan dari KPI pusat, dari KPI. Oke, kami baca juga satu informasi dari KPID Banten, Pak, bagaimana KPI ini mengeluarkan pedoman terkait pemanfaatan AI ya. Nah, itu yang sama surat edaran. Yang melatar belakang itu apa waktu itu? Nah, ada kegelisahan ya, karena sudah banyak teman-teman, bukan kegelisahan sebenarnya, ini untuk mengingatkan teman-teman jangan sampai bablas ya, jangan sampai karena teknologinya sangat ini akhirnya menggunakan dengan bebas. Nah, surat edaran itu semangatnya adalah mengingatkan teman-teman bahwa ketika menggunakan media penyiaran ada aturan yang harus ditaati oleh teman-teman. Ada P3SPS, ada undang-undang dan turunannya yang harus diikuti, ditaati oleh teman-teman. Jangan seperti media sosial misalkan, nah, itu tidak boleh. Jadi semangat surat edaran itu. Jadi misalkan sudah ada beberapa TV yang memproduksi animasi menggunakan AI. Sudah ada teman-teman lembaga penyiaran yang pembawa acaranya menggunakan AI virtual kan. Jadi sudah ada ini, apalagi avatar, sudah ada avatarnya. Jadi itu yang kita ingatkan. Meskipun demikian, itu apapun yang keluar dari media penyiaran, entah menggunakan teknologi lama atau menggunakan AI, tetap berpedoman pada P3 dan SPS sendiri. Artinya penggunaan presenter virtual atau AI presenter ini juga menjadi perhatian dari KPI ya Pak ya? Jadi meskipun itu tetap batasannya adalah P3SPS. Iya, betul. Nah, misalnya bagaimana kalau melanggar, yang KPI sanksikan bukan orang. Misalkan hari ini Unas TV melanggar di programnya, di programnya Zul, kan tidak mungkin Zul yang kita tegur. Yang kita tegur adalah lembaganya, adalah lembaga penyiarannya, itu Unas TV. Nah, ketika begitu, nah gitulah kira-kira. Jadi ketika TV yang menggunakan presenter avatar ada pelanggaran, ya TV-nya yang kita, lembaganya yang kita tegur. Artinya AI memang sangat membantu termasuk dalam dunia penyiaran, tapi mengingat kembali kita ada aturan yang dari Undang-Undang Penyiaran 2002 dan juga ada P3SPS ya Pak yang diatur oleh lembaga negara atau dalam hal ini adalah KPI itu sendiri pemirsa. Nah, tapi bagaimana sendiri kita memastikan bahwa AI itu tidak digunakan dalam memberikan informasi yang menyesatkan kepada pemirsa atau kepada halayak? Memastikan? Iya.
memastikan itu kan kembali ke teman-teman sendiri, ke teman-teman lembaga penyiaran itu sendiri. Nah, itulah fungsi kontrol dari teman-teman, fungsi redaksi, fungsi penanggung jawab program, misalnya untuk memastikan bahwa siaran-siaran yang akan dikeluarkan akan sesuai dengan regulasi, Iya. ya kan? Nah, pemanfaatannya ketika melakukan pemanfaatan teknologi AI, bagaimana ini tidak berpotensi adanya pelanggaran. Nah, karena ya lagi-lagi karena KPI bertugas pasca tayang, Iya, ya. kami akan mengawasi itu ketika sudah ditayangkan. Nah, jadi ketika proses untuk penayangan kami belum masuk karena sudah betul. kami meyakini teman-teman sudah berpedoman pada P3 dan SPS. Ketika itu sudah melakukan itu berarti ya boleh dipastikan saat tayangannya tidak ada masalah. Gitu. Oke. Kak Hasrul, singkat, apakah AI bisa menggantikan profesi dalam dunia penyiaran? Tidak menggantikan tapi membantu. Nah, berbicara pemanfaatan AI, hari ini Unhas TV lahir mungkin di tahun yang cukup muda ya, mungkin setahun 2 tahun kemarin baru lahir ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang sudah ada dari tahun 90-an akhir, misalnya, dengan organisasi yang sangat besar, ternyata tiba-tiba ada kemudahan teknologi. Di sisi lain dari aspek bisnis pendapatan sudah tidak banyak. Nah, inilah tantangannya lagi adalah dengan adanya AI ini akhirnya mungkin pelaku usaha mungkin lebih bagus menggunakan AI. Itu lebih memudahkan dari jumlah orang ya, tapi menggantikan manusia tidak bisa. Tidak bisa ya. Karena teknologi ini harus diperintah oleh manusia. Nah, tugas teman-teman lah adalah mengupgrade diri. Jangan sampai teknologi ini lebih cerdas dibanding teman-teman, karena yang dicari adalah orang yang lebih cerdas dari teknologi, karena orang-orang inilah yang akan yang memerintahkan teknologi AI itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, dari prediksi atau pandangan dari Kak Hasrul sendiri melihat wajah media konvensional seperti televisi dan juga radio dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, apakah masih memiliki masa depan yang cukup cerah atau gimana? Kalau tanya itu saya selalu optimis ya. Berbicara penyiaran saya selalu optimis. Penyiaran tidak akan mati. Penyiaran selalu ada, hanya saja mungkin harus bertransformasi. Nah, misalkan tadi berbicara layar lebar ke layar lebar ke layar kecil ke handphone, ya bisa saja teknologinya begitu. Dan bisa saja kita berbicara hari ini mungkin 1-2 tahun ke depan bukan lagi pindah ke handphone misalnya. Ada lagi teknologi yang lebih baru kita belum tahu, tapi penyiaran akan selalu ada dan selalu adaptif dengan perkembangan teknologi. Nah, Optimis selalu akan ada ya, dan mengikuti perkembangan teknologi. Nah, Kak Hasrul sebagai anggota KPI di bidang pengelolaan kebijakan dan juga sistem penyiaran, boleh kami minta satu pesannya kepada pelaku penyiaran dan juga masyarakat dalam mengolah informasi yang betul, apalagi di tengah arus digitalisasi dan juga AI yang semakin berkembang. Nah, kami selalu berharap teman-teman lembaga penyiaran adalah membantu untuk menjernihkan di tengah disrupsi digital saat ini. Teman-teman lembaga penyiaran lah yang membantu untuk menjernihkan, untuk meluruskan, untuk menjadi media konfirmasi kepada disinformasi yang beredar melalui sosial media. Nah, itu selalu berharap. Dan kami selalu berharap juga masyarakat untuk selalu memastikan tayangan yang diperolehnya, baik itu sinetron, atau hiburan, informasi, ataupun hal-hal yang ditemukan di media penyiaran, baik itu di media penyiaran konvensional maupun media baru, itu betul-betul bisa berdampak positif ya. Ini untuk menjaga generasi kita ke depan dari tayangan-tayangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari tayangan-tayangan negatif, orang tua di rumah harus memastikan anak-anaknya menonton tayangan yang baik ya, tayangan yang sehat gitu. Oke, luar biasa. Dan tentunya pemirsa, kita lihat memang di era ketika setiap orang itu bisa menjadi penyebar satu informasi, artinya literasi media ini menjadi sangat penting. Tidak hanya soal bagaimana cepatnya kita memperoleh informasi, tapi bagaimana kita mampu dalam memilah dan juga menggunakan informasi itu dengan begitu bijak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih tentunya pemirsa kepada narasumber kita hari ini di Pojok Publik, ada Muhammad Hasrul Hasan. Terima kasih sudah hadir bersama kami, dan kami ucapkan juga terima kasih pemirsa Unhas TV yang setia menyaksikan Pojok Publik. Pojok Publik hari ini saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.